Rahasia Luhut berakhir. Koalisi Bersihkan Indonesia akhirnya berhasil membongkar gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat negara lainnya. Suara.com, Koalisi Bersihkan Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam mengatakan, setidaknya ada 17 nama elit politik dan 6 diantaranya adalah jenderal tinggi TNI, purnawirawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. 4 diantaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko, kata Merah dalam diskusi virtual pada Jumat 8 Oktober. Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtera milik Luhut. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, ex-Menteri Agama, yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafi'i Jamal, ex-Menteri Perhubungan, yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtera dan PT Kutai Energi. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko, yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni tim sukses Jokowi saat itu. Namanya terhubung dengan PLTU PT Kertanegara Energi. Selanjutnya, Legend Purnawirawan Suaidi, Kepala Staf Umum ABRI 1999 sampai 2000, yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur. Kemudian Arthur Mangaratua Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera, lagi-lagi milik Luhut Binsar Panjaitan. Pandu Patria Syahir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Panjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batubara Indonesia 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama. Bambang Brojonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama, lagi-lagi milik Luhut Binsar Panjaitan. Ada pula nama Afif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi, yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera, yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian mantan komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim, yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya Pusri, Bambang Supriyambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama 2 anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Merah menyebut nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua. Apa yang menghubungkan mereka? Aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di Papua, jelasnya. Saham Tobakom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubung dengan PT Toba Sejahtera, yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan.
Merah menegaskan perusahaan-perusahaan tambang ini telah berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung, seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang. Dia juga mengecam laporan pidana yang dilakukan oleh Luhut terhadap aktivis lokal Taruh Haris Azhar dan Kontras Fathia Maulidianti karena tidak terima namanya disebut bermain tambang di Papua. Pemerintah atau kepolisian dan aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fathia maupun Haris, karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara. Nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Untuk diketahui, Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, Jatam, ICW Kontras, Walhi, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute.